Perjalanan kali ini adalah yang terjauh yang pernah kami tempuh. Rencananya kami ditemani Kang, orang yang paling tahu seluk-beluk sungai di daerah ini. Tapi kali ini anaknya sedang sakit, jadi kami harus berjalan sendiri, hanya mengandalkan peta di ponsel, masuk ke wilayah yang sebenarnya belum sepenuhnya kami kenal. Dan di ujung perjalanan ini, sungai memberi kami sesuatu yang tidak pernah kami duga. Sidat yang begitu besar dan begitu banyak, sampai kami sendiri kewalahan menghadapinya. Ini ceritanya. Perjalanan dimulai pagi-pagi dari rumah, dan sejak awal kami sudah tahu ini bukan perjalanan biasa. 12 jam di jalan melewati beberapa kota, beberapa kali berhenti untuk istirahat dan mengisi bahan bakar. Karena kalau dipaksakan tanpa henti, badan bisa lebih capek duluan sebelum sampai di sungai. Tujuan pertama bukan langsung ke spot, tapi ke rumah Kang terlebih dahulu. Karena rencana awalnya kami akan bermalam di sana sebelum lanjut bersama besok paginya. Sampai di rumah Kang menjelang malam, dan badan sudah terasa penat karena duduk berjam-jam di jalan. Tapi disinilah rencana mulai berubah. Anak Kang sedang sakit, itu artinya dia tidak bisa ikut menemani kami ke spot yang seperti biasanya. Ini masalah, karena Kang yang memberitahu jalan mana yang aman dilewati, titik mana yang bagus untuk memancing, dan mana yang harus dihindari. Tanpa dia, kami cuma punya satu alat bantu, peta di ponsel. Paginya kami berangkat lebih awal dari biasanya, karena perjalanan menuju spot sendirian pasti akan lebih lama dari perkiraan. Setiap belokan, setiap simpang jalan, kami cek ulang peta, karena sekali salah ambil arah bisa memutar jauh dan kehabisan waktu sebelum gelap. Ini pertama kalinya kami benar-benar masuk ke wilayah sejauh ini tanpa ditemani orang yang mengenal daerah tersebut, dan rasanya berbeda. Lebih hati-hati di setiap langkah dan lebih waspada di setiap tikungan. Setelah beberapa jam menyusuri jalan yang makin sempit dan makin sepi, akhirnya sungai yang kami tuju mulai kelihatan di depan. Begitu sampai di pinggir sungai, matahari sudah mulai turun. Jadi hal pertama yang harus dikerjakan bukan mencari ikan atau memancing, tapi bikin tempat untuk bermalam. Kami pilih titik yang agak tinggi dari bibir sungai, biar kalau air naik malam nanti, camp tidak ikut terendam. Setelah tenda dan perlengkapan siap, baru kami turun ke sungai untuk mulai memancing. Karena sidat biasanya lebih aktif begitu gelap mulai turun. Singkat cerita, pagi pun tiba, dan pagi ini kita akan mengangkat pancing yang kita pasang semalam. Baru beberapa pancing yang diangkat sudah ditarik kuat, dan begitu diangkat sidatnya besar sekali, Jang, lebih besar dari yang biasa kami dapat selama ini. Belum sempat kami bersyukur, pancingan yang berikutnya sudah ditarik lagi, lalu yang lain lagi, dan begitu seterusnya. Ini baru pertama kalinya kami dapat sidat besar sebanyak ini dalam satu hari, sampai kami sendiri bingung ini mau diapakan semuanya. Akhirnya kami bersihkan dan dipanggang, geng, tapi perutnya kami masak. Tapi setelah makan sidat terus-terusan, entah kenapa lama-lama rasanya jadi berat di perut, sampai akhirnya kami benar-benar mabuk sidat. Kekenyangan sekaligus mual di setiap kali melihat sidat lagi di